Itu selesai dia bebenah bersih, kita makan rapi-rapi. Ketika lagi istirahat terdengarlah suara yang mengagetkan. Kalau reaksi pertama paling cuman rasa terbakar ya di tenggorokan, gue bilang begitu. Dan itu benar, dia bilang, "Mam, ini gue tenggorokan gue kayak ini." Terus gue muntah. Manggilnya apa? Nggak apa-apa. Manggilnya apa? Mam. Teman-teman kan Why manggilnya mam? Mami semua. Why mam? Everybody call me mom. Because you big. No, yes. Oh, alhamdulillah. Mam, kok di rumah gue ada, di kamar gue di atas kasur ada belatung ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhayana. Salam sejahtera, salam kebajikan. Salam untuk semua penghuni yang ada di sekitar sini. Baik yang tak kasat mata maupun yang kasat mata. Salam lestari. Sampurasun. Oke, selamat datang kembali di podcast Om Serius, omongan-omongan seram dan misterius di apa ya, versi YouTube ya. Versi. Iyalah, orang ada gambarnya juga. Au. Gok. Oke, di kesempatan kali ini kami bertiga kedatangan teman kami, saudara kami, teman SKC, rekan apa? Said Apa Karate namanya? Club. Apa namanya? Saudara. Saudara, sedulur, tetangga. Anyway, skip dengan Mas Dede. Kita bingung manggilnya juga Mas apa Dede gitu. Jadi Mas Dede. Just. Ada Mama Dede, ini Mas Nah, Dede. ini Mas Dede. Nggak pakai H. Oh, enggak. Mas Iya, Dede. bukan Dede ya. Iya, bukan Dede. Listeners podcast Om Serius. Ini yang di kearifan lokal. Oh ya. Ghostbuster. Ghostbuster, episode Ya. Ghostbuster, ini orangnya. Betul. Anyway, kalau kalian suka dengan cerita-cerita seram dan misterius tapi dengan sudut pandang yang berbeda, make sure kalian subscribe channel ini dan klik tombol lonceng di bawah. Jempolnya please. Ya, di mana? Di bawah. yes. Jangan lupa ya, subscribe dan klik like, komentar juga. Ya, kalau bisa share Kritik dan juga. saran. Betul. Pokoknya selalu kami tunggu. Share ya, share. Oke, langsung ke cerita nih ya. Buat yang suka gibahin. Oh iya, suka ngomongin juga. Ini sebenarnya udah mulai. Silakan. Monggo. Ini sebenarnya bukan gibah ya. Ini kita share pengalaman pribadi. Mungkin insya Allah kedepannya ada manfaat jika mengingatkan. Biasa orang belajar itu lebih terngiang ketika lewat bicara gitu, verbal pendengaran gitu kan. Kalau ngebaca sendiri itu udah males gitu. Seumuran kita kan udah males kalau ngebaca gitu. Jadi kalau mendengar itu kayaknya lebih asik, santai. Jadi ini bukan cuman sekedar untuk pengingat. Mungkin ada pengalaman saya yang berguna Amin. untuk yang lain. Amin. Bukan untuk cara menghadapinya gitu. Tidak dengan tergesa-gesa atau terburu-buru main menghakimi atau Ejakulasi dini dong. main menghakimi atau bahasa kerennya bahasa Menjudge. personal menjudge. Tapi nggak pakai men ya, just. Biasa dong bibirnya. Gitu. Ntar gue zoomin. Ketika pulang kerja, saya kan sama istri bekerja gitu. Waktu itu tinggal di kontrakan daerah, sebutin daerahnya, Ya. Apa? di daerah sana Jatiwaringin. Jauh banget itu berarti ya. Iya. Deket sih, kata istri juga kesini jauh, padahal deket gitu, tiap hari lewat. Kalau pulang Cibinong. Jadi kita waktu itu pulang kerja, kayak biasalah pasangan pulang kerja, Ngedet. assalamualaikum, ketok pintu, buka pintu, bukan buka baju ya, Tutup lagi, pergi lagi. tutup lagi, santai, istirahat, bisa rapi-rapi. Nah, biasa ya cowok biasanya kan pulang kerja santai, udah kayak tuan tanah gitu. Namanya spot. Iya. Kirain tuan takur. Nah, kalau istri kan biasa langsung bebenah tuh. Itulah kehebatan seorang wanita kan. Dia capek di luar tapi di rumah masih semangat ngurusin suami. Yang bilang lo wanita siapa?
Tante. Disitulah kehebatannya. Terambu. Nah, ketika istri lagi masak di rumah, dia selesai masak, selesai sekitar 30 menit, udah tuh selesai, dia bebenah bersih, kita makan, rapi-rapi. Ketika lagi istirahat, terdengarlah suara yang mengagetkan, tuk. Nah, istri kaget, langsung ke dapur. Bang dapur sih nyari suara itu. Nah, dengerannya dari dapur kan. Pas dari dapur tuh ada kompor lah gitu. Kalau di Jakarta biasa kompor gas ya, kalau di desa mungkin hawu. Kompor dari kayu gitu. Tungku sebutan. Tapi kalau kita biasalah kompor gas. Ini di Jatiwaringin kan? Jatiwaringin. Jakarta Timur ya? Iya. Bunyinya tuk. Tuk. Nah, kan istri Kalau pas di lagu kan biasanya tik bunyi hujan. di atas genteng ini tuk. Kalau tuk bunyi hujan. Itu Zu. Tuh. Nyanyi bibirnya kayak gimana? Nah, Yang bibirnya nunjuk-nunjuk. Terus ketika ngeliat suara itu kaget sang istri gitu. Ternyata suara itu berasal dari atas tutup panci yang berada di atas penggorengan. Karena setiap habis goreng ditutupin pakai tutup panci. Entah tahu kenapa gitu. Entah tahu kenapa harus pakai tutup panci, nggak tutup ember gitu. Setiap habis goreng kenapa wajib harus tutup panci ditutupin gitu. Itulah kebiasaan mak-mak emang gitu. Bunyi ternyata pas dilihat suatu benda warna putih gitu. Pas ditegesin lagi, istri langsung ngejerit, histeris gitu. Panggil nama, nggak mesra sih, ayah gitu. Bisa. Beliin korak keluar ya. Ayo, bisa. Gitu. Bukannya ayah, bukan gitu. Ayah. Pas nyamperin istri, ternyata sudah banyak di atas tutup dia penggorengan yang ditutup panci itu belatung. Lanjut. Ya udah gitu. Ngeselin banget ya. Nah, ini terus nih, kita kan kaget discuss. Ya, kita menenangkan itulah istri biar nggak panik di situ. Kalau Tenang, sayang. Iya, tenang. Peluk aku. Dengan kemesraan, dengan apa gitu. Karena ketika di situ kepanikan, walau alam ya, mungkin bisa nyenggol yang lain, jadi misalnya kayak nyenggol gas, tahu jebror, terus ada gas bocor, terus kan ada listrik. Kondisinya kan di dapur kan berbahaya kalau kita kalau kita panik gitu. Makanya di situ kita sebagai laki perkasa. asik. Kenapa mesti disebut gitu? Perkasa banget ini kayaknya. Enggak, ya sebagai suami lah menenangkan gitu biar nggak panik. Itu binatangnya belatung, tapi ketika dia jatuh nggak pasrah gitu, saya jatuh. Enggak, dia itu Celentang ya, Cak. Gue juga kagak tahu tuh belatung gimana celentang, gimana terkuruk coba. dia itu Sama aja modelannya. dia itu mengkerut begini gitu, jadi setengah lingkaran jatuhnya. Tuk. Coba kalau gue yang jatuh itu. Gombrang. Nah di situ jadi tuh bunyi, karena kalau dia pasrah mungkin bunyinya tuh. Tapi ini karena dia keras, dia tuk. Iya gitu. bener juga sih. Kalau dia pasrah itu kan panjang. Jadi yang Shuriken. jadi ya belatung kalau yang keras yang saya perhatikan, saya bukannya so tahu ya, tapi ketika saya ngeliat waktu itu saya pencet tuh bagian atasnya keras, tapi ketika pencet lagi bagian bawahnya itu lembut. Lu pegang tuh belatung? Iya. Karena Kan kelihatan bersih. Ya pokoknya diambil, pegang, tutup gitu, diliatin, halo ngapain gitu. Kita waktu itu nyapa. Cuma, WTF. halo ngapain? Hai, ngapain? Tangannya kecil kan. Tapi nggak ada bau bangke itu mas. Bau-bau mungkin kan dari ada bangke di atas genteng atau Nggak gimana. ada, nggak kecium. Orang kita waktu habis mandi sudah wangi banget. Oke, kuburan Di baru atas wangi banget. genteng, bukan di Di bawah dapur. genteng. Oh iya. Nggak perlu mandi nggak, di atas genteng yang ditanya. Enggak, soalnya kan tadi kan jatuhnya di atas tutup panci. Berarti Iya, kan kan. otomatis itu tuh. Omongannya kan berarti di dapur. Heeh. Di dapur itu bau nggak? Nggak bersih. Kita kan habis istri habis ngebersihin
bukan kita ya, dia yang kerja. iya. Dia habis ngebersihin dapur, habis masak. Ya 15 menit kemudian kita bilang sama yang punya rumah, "Pak, ini kok ada belatung ya?" Dia langsung naik tuh, karena kan batasan dapur itu kamar mandi sama belakang rumah dia kan. Nah, di situ kan pas naik nggak bau gitu. Pas dia tahu celahnya kan, karena dia udah biasa naik ya, kita kan nggak tahu, nggak pernah kerja gitu sih. Mah naik diperiksa ke genteng segala macem, nggak ada apa-apa gitu, bangke segala macem, aroma nggak ada. Ya rumah udah keluar, kita balik, saya masuk lagi. Di bawah apa tuh tempat masak buat tempat kompor gas ya, Keramiknya lah. keramiknya di bawahnya itu ternyata keluar lagi tuh belatung Dari mana? dari pinggiran tembok kan, ini keramik, ini tembok kan, ada celahnya tuh, ada celahnya kan, tuh keluar, padahal di situ ada semen, ada Nah. semen kecil nih ya, bukannya keramik kuku ya, bukan. Berarti nggak ada lubang harusnya. Nggak ada lubang di situ, semen kecil, jadi di sini. Nah, yang di semen doang, set buat nutupin itu doang kan. Tuh kayak gitu tuh semen tuh kan. Iya. Tuh bolong jadinya semennya. Keluar dari situ. Ngegali gitu belatungnya. Iya. Ngegali set sampai jalan. Emang belatung bisa ngegali ya? Oh, alam. Tanya. Astagfirullahaladzim. Bilang bismillah, set mereka alhamdulillah tuh berhenti di situ. Ya udah, karena saya nggak mau nyelakain binatang ya, yang tidak membahayakan. Bagi saya kan nggak membahayakan itu. Menjijikan. Iya menjijikan. Iya kali ya. Iya disgusting. Tapi saya Sama dia doang yang nggak geli. terus pas saya ambil, saya liatin, saya sapa, "Hai, ngapain kamu kesini?" Ternyata dia diem gitu, tidak menunjukkan reaksi yang Kalau nyangkut wow. serem mas. Enggak Nah. aja dia. Dek, lo pengen gue lempar pakai ini? Lempar beneran? Atau pakai ini nih? Kalian? Ajar. saya pasrah sama Allah, mungkin ini sesuatu. Saya tungguin jam 11, nggak nambah, nggak berkurang, diem aja di situ. Tapi yang di atas apa tuh? Panci tadi itu Di atas panci nambah, karena yang di atas kawat nyamuk masih jatuh. masih ada gitu. Lama-lama penuh dong tuh penggorengan. Biarin aja, yang penting nggak masuk ke ini, Minyak. yang penting nggak masuk ke minyak. Oh ya? Di sekitar kompor gas itu keluar belatung semua lah. Oke. Semua. Nah, biarin aja gitu. That's fucking disgusting. Pas biarin aja. Malah lebih menjijikan kalau saya hancurin semua gitu. Biarin sampai jatuh semua, udah saya biarin aja, diemin. Terus saya ajak ngobrol tuh yang satu yang di bawah. "Ngapain sini sih?" Diem aja gitu, nggak bilang halo, nggak bilang gitu. Lo Nabi Sulaiman bisa ngobrol. Dia nggak bisa bilang. Jam 5 pagi pas azan subuh hilang semua. Waktu itu kan sekitar jam 5 azan ya. Setengah 5. Jam 5. Jam 5. Lagi waktu Ada yang jam 5. lagi itu langsung pokoknya pas azan subuh berkumandang, kita kaget kan, pas ngelihat set hilang semua. Seminggu kemudian alhamdulillah tuh teman datang nanya, "Ini kenapa ciri belatung dari alam gaib ada titiknya." Cuman mereka tidak membuka apa sebabnya, tapi saya tahu apa sebab dan musababnya, karena saya juga nggak mau tahu, biar sedih lupakan dengan waktu. Kenapa? Kalau saya mikirin sampai sekarang detik ini, saya ngapain mikirin belatung itu ada di dapur, capek gitu. Biarkan saja itu sebuah cerita kayak sekarang gitu. Oh Jadi nggak masuk ke dalam hati, nggak masuk ke sini. Ya, tapi kan bisa kita sebagai manusia harus tahu dong sebab musababnya. Kan saya bilang, saya tahu tapi nggak mau tahu. Nah, lo tahu. Tahu. Terus gara-garanya boleh kita tahu? Ternyata di tempat kerja yang dulu saya disangka membongkar. Jadi intinya gini lah, ada ada yang korupsi setiap bulan 5 juta sampai memalsukan tanda tangan karyawan selama bertahun-tahun. Oke. Ke Gap dan dia mengirimkan sesuatu Bukan ke Gap. Waktu itu ada komputer rusak, saya benerin,
harddisknya, ya kan, benerin, saya ambil datanya, pastiin komputer datanya, Hacker. bukan, saya ambil datanya, saya kasih ke direktur utama ngecek, jedut, ada satu laporan keuangan yang tidak seharusnya. Saya ditanya, ini tanda tangan kamu bukan? Saya bilang bukan. Jadi tanda tangan itu seolah di scan atau di apa, di Oh, tanda tangan yang dipalsuin tanda tangan lu. sama karyawan yang lain. Oh, banyak. Iya. Nah, oke. Terus gara-gara orang ini ketahuan, Nah, dia bla bla bla. Akhirnya ketika saya masuk di kantor, bukan kantor lama ya, ketika saya masuk, saya dipanggil. Tujuannya apa? Nah, saya nggak tahu, Bu, Pak, gitu kan. Saya nggak tahu itu isinya apa. Saya cuma ditugaskan untuk mengambil data yang ada di harddisk komputer A. Yang ada di harddisk komputer itu karena udah nggak dipakai, ya kan. Oke, saya ambil terus. Nah, setelah kejadian itu diusut lah sampai ke polisian. Saya nggak tahu habis itu, karena saya waktu itu keluar sih karena minta naik gaji nggak dikasih. Ya udah saya keluar gitu. Tapi seminggu saya keluar langsung saya sakit. Udah ke beberapa dokter nggak sembuh gitu kan. Ya sampai 2 bulan di rumah nggak kerja. Istri aja yang kerja sampai puasa singkong. Biar kurus sih sebenarnya, alhamdulillah sih dengan hasil itu saya juga kurus, turun 20 kilo. Dulu gemuk. Dulu 100 kilo turun, kemarin yang pas kejadian itu 70 kilo, berarti 30 kilo turun. Tuh gara-gara singkong ya yang mau diet tuh tips. Kagak, gara-gara didatengin belatung. Kagak nafsu makan habis itu, Bang. tinggal nasi berubah jadi belatung. Iya. Kagak nafsu makan sama sekali. Itu selama 2 bulan. Itu hikmahnya. Oh, jadi belatung itu bahasanya kita kayak teluh gitulah, kiriman ya. Mungkin. Kita nggak mau sujon waktu itu. Alhamdulillah ditangani oleh saya punya teman yang sangat baik sampai sekarang, walaupun apa ya, saya anggap saudara lebih lah, karena tanpa ditolong, tanpa minta ditolong, tanpa dikasih apapun, tanpa apa, mereka mau menolong. Nanti saya sembuh dulu, kerja buat anak istri. Intinya itu dulu selama 2 bulan. Benar. Jadi itu udah paling benar. mereka sudah melakukan seperti itu sampai setiap minggu ngontrol, nanya saya gitu. 3 kali ke rumah, alhamdulillah selama seminggu selesai urusan. Sampai sekarang akhirnya sembuh. Sembuh alhamdulillah, misalnya ya trauma, cuman nggak didalemin gitu. Nggak Biarlah perlu pikirin lah ya. bercerita, misalnya buat cerita sekarang nih kayak buat podcast nih ya. Oke. Jadi kayaknya pengalamannya Mas Dede itu hampir mirip mungkin ya sama yang pernah gue rasain. Jadi waktu itu kan gue ada ketemu temen SMA lama, nggak ketemu sih, kita ketemu di grup teman SMP. Yang lain pada sering kumpul, kenapa yang ini nggak pernah kumpul? Akhirnya kan tanya, kenapa nih si A nggak pernah kumpul? Iya mam, dia sakit katanya udah 5 tahun. Jadi sakit apa memang? Stroke? Enggak, dia juga nggak tahu kenapa. Kalau sudah keluar area rumahnya, badannya dibikin lemes. Maksudnya dia udah lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia bisa cuma aktivitas itu di sekitar pekarangan rumahnya aja paling jauh. Jadi sebelum PSBB dia udah kena duluan ya. Yoi. Udah lockdown diri Udah sendiri. lockdown sendiri. Mandiri. Lockdown lokal. Itu. Sampai dia akhirnya udah nggak kerja, terakhir Bikin kerja klaster sendiri. klaster lumpuh. Habis itu udah. Udah. Terusin. Dia katanya sudah berobat kemana-mana, sampai pernah disuntikin darah kuda. Gue bilang itu kan bukannya haram. Ya namanya kita ikhtiar mam, kita udah ke ustadz kemanapun, sampai udah ke luar kota deh, kemana-mana selama 5 tahun itu, sampai dia nggak kerja. Jadi yang kerja hanya istrinya, plus untungnya dia punya kontrakan. Nah sudah, gue bilang ya udah ya, coba ya, gue tidak menjamin tapi lillahi ta'ala. Via telepon tuh, gue nggak ke rumahnya karena gue diinfoin sama anak-anak, kata anak-anak coba aja dibantu. Bilang gue bisa apa, gue nggak bisa apa-apa, gue bilang gitu. Ya udahlah, bismillah. Udah, gue cuman suruh dia sholat 1/3 malam itu selama 7 hari berturut-turut, jangan putus. Terus baca surat Kul, baca bismillah 21 kali 1 tarik Al-Ikhlas. surat Kul 3 Kul. surat.
3 surat. Qul huwallahu ahad, Anas sama Sebutin, Al-Ikhlas. jangan disingkat. Enggak istilahnya itu. Iya itu soalnya ternyata orang udah pada tahu kalau dibilang surat Qul. Saya nggak tahu. Hai. Begaul deh, begaul. Jangan cuma jadi hacker. Nah terus udah dia bilang nanti apa yang dirasain, gue bilang pokoknya apa yang dirasain ngomongin, cerita Lalu cerita ke siapa? ke gue, Oh. lu kabarin ke gue bilang. Jadi gitu. bukan cerita, kabarin. Ya, infokan, gue bilang. Ya udah, kalau reaksi pertama paling cuman rasa terbakar ya di tenggorokan, gue bilang gitu. Dan itu benar, dia bilang, Mam ini gue tenggorokan gue kayak ini, terus gue muntah. Manggilnya apa? Nggak apa-apa. Manggilnya Pas ngaji. Mam. Teman-teman kan manggil Why Mam Mam? ya semua. Why? Everybody call me Mom. Because you big. No, yes. Oh, alhamdulillah. Rumahnya diteror atau maminya yang diteror? Rumah yang Rumah tempat kita tinggal. tempat teman apa rumah mami? Rumah Eke. Rumah mami Eke. teror berani. Ini preman SKC berani Dia gitu. nggak tahu dia nggak tahu. ini salah lahir dia. Nyokap selalu kalau lagi masak di dapur gitu, pintunya diketok-ketok jam 12 malam. Nyokap kan tahu, maksudnya gue ada kayak begitu-gitu kelebihan sedikit lah dibanding anak-anak yang lainnya. Lebihannya banyak. Kelebihan berat badan. Itu udah berbentuk. Nih. Nih kalau buat tempat pensil bisa bayangin aja. Tempat spesial yang zaman dulu tuh yang belah ini bisa dibuka, belah ini bisa Yang ribet banget pokoknya masukin cetek gila ada rautannya. Iya. Nah, udah gue bilang nggak ada apa-apa. Nyokap ngecek sama suami. Akhirnya nyokap diketok lagi. Akhirnya langsung panggil gue ke kamar, ngetok kamar gue kan. Mbak enggak, itu ada yang ngetok-ketok aku terus. Tapi dicari sama Mas Jo nggak ada. Udah akhirnya gue ngecek. Begitu gue ngecek ke arah pintu yang diketok, itu ada dibilang genderuwo, bukan genderuwo ya. Kayak orang. Udah gue merinding lah gitu. Segede cowok normal ya, selulu gitu badannya, tapi bulunya itu segede-gede rambut gimbal yang biasa anak-anak reggae di tangannya. semuanya satu badan. Asli satu badan. Gue mau bayangin langsung. Jadi kayak dibilang monyet, nah ya, tapi hitam. Nah, dibilang monyet bukan monyet, dibilang gondoro bukan gondoro. Gue kaget dong, gue langsung astagfirullahaladzim. Gue langsung, Jo, ambilin gue air, gue bilang gitu. Udah gue sholawatin, gue baca sebisa gue. Sambil gue siramnya gue gini. Karena gue takut. Udah hilang kan? Nggak ada apa-apa. 3 hari kemudian begitu lagi. Datang lagi, Ngetok lagi. Kok ngitung emang? Ya ngitungin lah, karena gue tahu gue lagi megang orang. Kalau gue megang orang biasanya kalau dia nggak kena badan kita, keluarga yang kena. Biasanya kayak gitu. Itu jangan ngomong itu, doain sendiri. Nah biasanya begitu. Harusnya jangan biasa. Nah jangan dibiasain ya. Nah terus udah. Kok biasa kalau udah biasa Tuman. Makanya di sini gue yang marah, bener-bener marah. Setelah selama seminggu ini diteror rumah gue. Gue ngamuk karena anak gue yang diganggu. Terus pintu samping kamar gue itu juga diketok-ketok. Gue lihat nggak ada orang, nggak ada orang. Gue langsung keluar, gue marah. Ada orang nggak di luar? Nggak ada. Gue lihat semua di dalam. Gue langsung anak gue suruh pegang, Jo pegang. Gue bilang gue udah kesel. Gue buka pintu, anjing lu ya. Gue bilang tos-tosan lu sih nama gue. Itu langsung kayak kita di sembur angin kenceng gimana sih? Gue bilang dia lari ke arah dapur. Kenceng banget. Astagfirullahaladzim, gue bilang gitu. Gue lari nih ke dapur ngejar. Karena dia masuk ngejar. Karena dia masuk. Kayak merasa ke dalam. Tapi ibu gue tidak merasakan apa-apa. Padahal ibu gue juga sama-sama. Biasanya ibu gue orang yang takut. Tapi karena dia sudah marah selama seminggu itu kita diteror. Ibu gue udah langsung yang. Jadi pertahanan diri keluar tuh ya? Iya, udah kalau ngamuk. karena sering disakitin, kita bertahan gitu. Itu bagus. Ngamuk. Dia bilang gini. Nyokap gue sampai bilang begini. Baru kali itu gue dengar nyokap ngomong kasar. Bangsat, asuh apa? Asli marah. Gue nungguinnya sebenarnya. Jangan main-main lu di rumah gue. Dia bilang gitu. Sampai gue lu bahasanya udah. Jangan main-main lu di rumah gue. Masa dia gitu. Gue bilang udah ibu dalam kamar. Udah ibu masuk. Gue bilang udah ibu masuk. Udah gue ambil air. Gue baca-baca. Terus gue punya ada air dari pesantren. Kebetulan masih ada sisa tuh air doa dari pesantren dari abah. Air nisfuan.
bisnis buan. Nah terus itu gue pakai karena sudah dia cuma tinggal dikit, gue bikin lagi pakai air doa, gue kejar, udah gue keliling. Tapi lo ngeliat ada perwujudan atau sosok gitu nggak? Ngeliat. Bukan bayangan kan? Dia lagi. Enggak, bukan bayangan kan? Enggak, Nyata. dia lagi Iya, lari, gue kejar. Nyata ngeliatnya. Iya, gue kejar, hilang di kamar kosong yang bekas almarhum ibu asuh gue. Oh. Di situ, hilangnya di situ kan. Udah, gue siramnya saking gue takutnya, udah tinggal air setengahnya, gue siramnya di situ langsung dia bilang Kena. Lillahi ta'ala, nggak tahu. Karena gue begini lah. gue takut. Sama aja. Beneran. Ngamuk-ngamuk tetep aja. Terus, Kamu nakal. nah, gue lemes badan gue. Lemes kenapa? Akhirnya kakak gue sampai nelpon, ada saudara, dia terbiasa dengan hal seperti itu dan banyak bantu orang juga. Om tolongin si Angga gini. Dia langsung coba sini kasih teleponnya, dia bilang bener nggak sosoknya? Dibilang monyet bukan monyet, dibilang genderuwo bukan genderuwo, tapi ada bulu lebat. Iya betul om, iya itu kamu lagi pegang orang ya? Iya om, dia bilang gitu. Itu mereka nggak suka, mereka mau nyerang kamu, dibilang gitu. Yaudah sekarang disuruh gue wiritan sendiri di kamar, tapi karena gue takut, adek gue suruh nemenin, tapi beda kamar, cuma gue buka pintunya. Nah suami gue sama anak gue kan masih bayi waktu itu, Ale masih umur 7 bulanan lah. Gue suruh masuk ke dalam, udah masuk semua ke dalam. Gue bilang udah, dari situ wiritan kaca gue bergetar. Kayak di film Dono. Waduh bukan lagi. Film Dono. Bergetar. Terus gue tuh Kan di situ. itu film Dono. Gue dengar suara ini. Dengar suara Yang kayak setan kredit. setan amplop. Iya biasa. Setan leasing dong itu. Itu dia bergetar tuh karena utangnya belum kebayar. Nah terus kayak dengar suara laki-laki lagi marahin orang. Kalau perkiraan gue sih kayaknya itu yang nyuruh dia. Kesel karena yang nyuruh dia, lu bego sih kayak gitu loh, kayak lu tuh bego, kenapa sih nyerang begitu doang, nggak bisa, dibilang udah gitu. melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Iya, nah terus udah selesai, udah tuh muntah-muntahnya gue, udah malam tidur. Muntah gue. Muntah apa? Darah? Enggak, muntah biasa. Air, angin. Air. Nggak isi. Itu habis makan padahal. Iya itu. Iya. Salah satunya itu. Harusnya kan keluar nasi, ini enggak. Nah terus udah. Gue ngarepin keluar duit nggak? Wah alhamdulillah nyok, gue ngapain nyok. Gue colok lagi. Colok aku please, colok aku. Kagak, nyucinya berapa kali? Nah terus Biar bisa dipakai. udah nih, udah tenang kan semuanya, udah clear. Malamnya jam 1 malam kaki gue lumpuh, nggak bisa digerakin. Gue minta tolong sama suami, karena kan dia yang tidur di samping, ada dingin kan. Itu bangun kenapa? Kaki aku nggak bisa digerakin. Angkat, ini udah diangkat, udah dibilang apa? Bangun, udah deh tadi. Gue bilang, terus gue bilang gini, ini kaki aku udah coba diangkat tuh nggak bisa, jadi cuman sini kesini doang, kayak orang mau operasi sesar yang disuntik lokal gitu loh, ininya. Dia pengalaman. 2 kali. Hebat, wanita hebat. Dan terus udah dia bilang sambil ditepak-tepak tapi sambil marah-marah, udah aku bilang nggak usah main. Jangan nepak. Oh ya maaf ya pot. Terus udah aku bilang nggak usah kayak gitu, nggak usah nolongin orang lagi, dia bilang jadinya kayak gini kan kamu. Ya gue marah sebab udah anak gue yang kena sama nyokap, gue nggak suka, gue bilang begitu. Jeda berapa hari kemudian temen Angga ini ngubungin, Mam, kok di rumah gue ada, di kamar gue di atas kasur ada belatung ya? Dia bilang tapi cuman masa sih, terus coba fotoin, ada bangke nggak di atas? Nggak ada, udah dicek, udah ada yang naik, nggak ada, dan nggak ada bau bangke di atas kasur. Coba lihat, difotoin, dikirim, cuman sekitar ada 3 biji apa 5 biji gitu, lupa Angga. Oh ya udah buang aja, bakar, gue bilang gitu sambil baca sebisanya. Udah terus jeda berapa hari kemudian teman kita nih ada yang meninggal kan, Angga lihat dia nyelawat
Kaget dong semua orang pada. Lah kok bisa keluar? Dia bisa keluar dari rumah. Oh. Yang tadi lumpuh itu. Setelah 5 tahun Diobatin. nggak bisa kemana-mana. Hmm. Didampingin istrinya. Terus dia dendam nggak? Tahu atau gimana? Tahu, Angga bilang jangan marah, ini memang kayaknya ada clash dulu ya di kerjaan yang lama. Angga bilang gitu. Dia bilang iya mama ada gini, udah nggak apa-apa, nggak usah dendam. Terkadang dunia membuat kita terlena, apapun cara dilakukan. Dia seorang sirik lah di kerjaannya kayak gitu. Ya istilahnya kebutuhan perut sampai menjual keimanan. Padahal hasil dari perut apa? Empuk. Itu dia, demi itu sampai menjolimi teman. Itulah guys intisarinya. Intisari Amer. AO. Oke guys, itu dia ya bukti ya. Dia yang praktisi. Bukan. Itu lagi kebetulan. Dan karena apa ya? Nyakitin badan sih jatuhnya ya. Iya, istilahnya Sampai badan, ketika ada teman, saudara atau yang kita kenal terluka ya, secara fisik bukan mental ya. Kita bisa ngelihat misalnya jiwa kita pengen nolong ya. Iya. Ya kan? Itu wajar, itu hukum alam, itu manusia. Berarti dia punya rasa empati yang tinggi. Belatungnya hampir sama kayak yang Mas Dede cerita. Ada Dia ngeliat nggak? gendut, Oh, gendut. ada itemnya. Semok gitu. Kan difotoin, Oh. dia kirim. Terus tanya, halo apa kabar? Dia nggak selucu itu. Dia gini nggak? Dia nyautnya gini. Beda aliran. Ya segitu aja sih sedikit pengalaman yang gue cerita, yang gue alamin. Gue sebanyak-banyak tak gumoh. Ya intinya satu, ya kita jangan panik ketika menghadapi sesuatu yang nggak terbiasa gitu, biar tidak mencelakai diri sendiri, lingkungan, dan orang yang kita sayangi, orang terdekat. Yang kedua, jiwa manusia itu hebat gitu. Ketika ada teman, saudara atau yang lain terluka gitu, dia pasti akan berjuang untuk menolongnya, apapun resikonya ya. Dan gue sama sekali tidak minta bayaran apapun, atau minta ntar lu beliin gue ini, enggak sama sekali. Itu namanya enak. Itu ikhlas. Kalau minta itu enak gitu. Masa kita mau enak mulu gitu. Ya, betul. Oke, guys, sobat-sobat, teman-teman, ponakan om-om serius, gimana menurut kalian cerita dari Mas Dede dan Tante Rambo? Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik likes, tulis komentar, jangan lupa tuh klik lonceng di sebelah Kanan atau kiri? Kiri kanan. Tring. Kiri dari kita nonton. kanan, pokoknya dari kalian tuh klik loncengnya, ting nong gitu ya. Oke, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa juga share, Subscribe. dan Om Agus, Om Erok, Tante Rembo. dan Mas Dedai. Mas Dedai undur Kayak undur. undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Sampurasun. Salam lestari. Muah.